Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Zain Adistin, mahasiswi semester 3 Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor yang sedang melakukan pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan membacakan hasil resum orasi bis mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diampu oleh Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH serta Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Orasi bis ini berjudul Tantangan Ilmu Hukum Administrasi Menghadapi Perkembangan Konsep Negara Hukum di Indonesia oleh Kurniatmanto Sutoprawiro, Universitas Katolik Bandung 1992. Baik, akan saya bacakan hasil resum yang telah saya buat. Di samping keadilan yang serba relatif, hukum pertama-tama bertujuan untuk menyelenggarakan atau menciptakan ketertiban. Ketertiban ini pada gilirannya merupakan syarat pokok bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Untuk mencapai ketertiban itu, diselenggarakanlah kepastian hukum. Hukum mempunyai hubungan yang erat dengan kekuasaan dan perlu memerlukan kekuasaan untuk melaksanakannya. Dan bisa dikatakan kekuasaan merupakan suatu faktor mutlak dalam suatu masyarakat hukum. Kekuasaan dapat bersumber dari suatu wewenang formal di samping kekuatan fisik ataupun militer. Akan tetapi, dapat pula kekuasaan itu bersumber dari pengaruh politik, pengaruh keagamaan, ataupun kekayaan dan kekuatan ekonomis. Akan tetapi, kekuasaan itu sendiri sebenarnya merupakan sesuatu yang bebas nilai. Muhtar Kusumatmaja berpendapat bahwa karena sifat dan hakikatnya itu, kekuasaan perlu diberi ruang lingkup, arah, dan batas-batasnya agar dapat bermanfaat. Untuk itulah, kita memerlukan hukum agar kekuasaan itu tunduk pada hukum. Disinilah hukum administrasi mengambil peran yang utama, yaitu mengatur pembatasan kekuasaan perangkat penyelenggaraan negara. Dalam penyelenggaraan kekuasaan di dalam suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila negara tersebut memenuhi sejumlah persyaratan. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap warganya. Negara tidak bersikap sewenang-wenang dan setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Dengan demikian, dalam suatu negara hukum, hak-hak asasi warga negara dijunjung tinggi. Secara historis, konsep negara hukum itu telah dimulai sejak abad ke-19. Pada mulanya, negara hukum diberi arti sebagai negara yang seluruh perilakunya didasarkan dan diatur oleh undang-undang. Sejak munculnya aliran sosialisme dan komunisme, kondisi semacam ini yang mengundang berbagai kritik. Keadaan inilah yang mengharuskan negara untuk bertindak dengan munculnya suatu konsep negara hukum yang baru, yang disebut sebagai negara kesejahteraan, yang bertugas sebagai penyelenggara kesejahteraan umum atau public service. Pihak administrasi ini bertanggung jawab, khususnya dalam hal kesejahteraan sosial ekonomis rakyatnya, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan standar minimum kehidupan rakyatnya. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini menunjukkan bahwa Republik Indonesia memang dimaksudkan untuk menjadi suatu negara hukum. Banyak tantangan-tantangan baru bermunculan, seperti tantangan di berbagai aspek. Belum lagi urusan bernegara dan berbangsa tidak lagi sekedar urusan internal dalam negeri saja. Dalam kaitannya dengan ini, ada dua hal yang menyebabkan Indonesia tidak dapat mengucilkan diri atau terkucil dari gejala-gejala mondial ini. Yang pertama, ada kemajuan teknologi, serta letak geografis di posisi silang dunia. Nah, terdapat 4 dinamika yang mempengaruhi pola dan arah perkembangan jangka panjang. Yang pertama, pertambahan penduduk, contohnya itu penyebaran penduduk yang tidak merata. Kedua, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, contohnya meloncat mencapai tingkat yang sangat canggih. Ketiga, peranan sumber daya alam, aset kekayaan yang berlimpah dan salah satu kekuatan terbesar negara Indonesia. Yang terakhir, ada rentetan kejadian perang dan revolusi. Contoh tadi menunjukkan perlunya perumusan kembali pengertian negara hukum serta peranan hukum pada umumnya dan hukum administrasi pada khususnya. Diperlukan perbaikan di bidang hukum. Pertama, pengaturan mengenai kekuasaan yang ada di masyarakat. Penyelenggara negara mencoba untuk menyelenggarakan keadilan sosial.
Masalah utama kita adalah bagaimanakah caranya agar tidak terjadi kesenjangan antara norma-norma yang terdapat dalam tata hukum positif dengan kenyataan sehari-hari, terutama dalam kehidupan administratif. Perlu ditekankan bahwa kemerdekaan administrasi berarti bahwa penyelenggara negara dapat mencari kaidah-kaidah baru dalam lingkungan undang-undang atau sesuai dengan jiwa undang-undang, dan bukannya justru sebagai legitimasi untuk bertindak secara yang bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Dalam rangka itu, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hubungan penyelenggara negara dengan warga negara, yaitu Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, perlu diberi perhatian lebih serta makna yang baru. Tanggung jawab penyelenggaraan isi pasal-pasal tersebut kini tidak lagi sekedar tugas penyelenggara negara, melainkan juga kewajiban segenap lapisan warga masyarakat. Sekian, itu merupakan hasil resum yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.